Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sabrinata dari Prodi TI dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu Pak Riko Kurniawan Masuri, Iskom Mkom. Baiklah, saya akan menjelaskan dampak teknologi terhadap perilaku manusia. Yang pertama ada dampak positif, yang dimana teknologi saat ini telah memudahkan dalam berkomunikasi. Yang dimana dulu kita berkomunikasi menggunakan wortel atau yang telepon koin gitu, yang pakai koin, dan itu ngantri dan sangat memakan waktu dan sangat tidak efisien. Namun dengan ada teknologi saat ini, kita dapat berkomunikasi dengan WhatsApp dan dimana saja tanpa harus mengantri. Dan juga yang kedua ada akses informasi, yang seperti kita tahu dunia saat ini telah adanya kemajuan teknologi di bidang kecerdasan buatan atau AI. Lanjut ke meningkatkan efisiensi dalam berbagai aktivitas. Yang seperti kita ketahui, kita ambil contoh dari sistem akademik lah, yang dimana dulu kan dalam sistem akademik di sekolah itu masih pembukuan atau data itu disusun dan disimpan secara buku dan manual. Itu tuh sangat tidak efisiensi lah di dalam bidang waktunya dan memakan tempat dan sulit juga dicari nanti ketika dibutuhkan. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, kita dapat menghemat waktu dengan aplikasi atau website atau software yang kita buat, seperti sistem akademik. Website sistem akademik, di mana di sana sudah tersusun dari nilai mahasiswa, kontrak mata kuliah mahasiswa, data pembayaran mahasiswa, ataupun hasil ujian mahasiswa. Dan juga di sana telah terkumpul banyak informasi-informasi yang dapat memudahkan kita dalam aktivitas dan memudahkan kita dalam mencari data yang kita butuhkan. Lanjut ke kemudahan atau keuntungan adanya sistem informasi yang terbaru ini atau teknologi saat ini. Kita bisa belajar jarak jauh, tidak perlu dari tatap muka. Semisal nih, ada dulu 2019 itu ada virus corona. Dengan ada kemajuan teknologi, kita dapat belajar melalui Zoom ataupun Google Classroom. Lanjut ke peluang bisnis. Ya, tentunya di bidang peluang bisnis ini, dengan adanya teknologi, kita lebih mudah mengelola guna mencapai kesuksesan, karena sistem itu sudah terstruktur dengan rapi dan tepat dengan dibantukan dengan sistem manajemen yang ada saat ini. Interaksi sosial global. Dengan teknologi saat ini kita lebih leluasa berinteraksi sosial global, seperti contohnya itu ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, dan ada YouTube. Dimana di sanalah platform menyediakan kita berinteraksi secara skalabilitas itu secara global. Mungkin itu saja dampak positifnya yang ingin saya sampaikan. Lanjut ke dampak negatif.
Di balik adanya dampak positif yang sangat bermanfaat tadi, maka ada juga yang negatifnya, yaitu mencakup potensi kecanduan terhadap teknologi. Dan seperti kita ketahui, teknologi saat ini seperti TikTok, orang kecanduan berjoget-joget ataupun kecanduan scroll TikTok, yang itu sangat membuat kesehatan kita menjadi menurun dan tidak baik. Juga berdampak akan produktivitas individu. Lanjut ke menurunnya interaksi tatap muka, dikarenakan sudah diberi kemudahan di teknologi ini. Kita bisa video call, contohnya tidak perlu ketemu, kita bisa melihat face to face, wajah untuk wajah. Dengan hal tersebut kita menjadi kayak seperti, jika ke tempat umum nanti kita seperti kayak kurang nyaman gitu karena jarangnya bertatap muka. Itu dari salah satu dampak negatifnya. Tentunya kurangnya rasa empati karena jarang bertatap muka tadi. Lanjut ke peningkatan risiko kejahatan. Ya, tentunya dengan teknologi tersebut, kalau kita tidak hati-hati dalam memakai ataupun memilih website ataupun aplikasi, kita bisa kena ke dalam kejahatan cyber. Apa sih itu kejahatan cyber? Kejahatan cyber itu seperti data kita bisa dicuri orang, ataupun ketika kita melakukan pembayaran ataupun pembelian sesuatu, kita bisa ditipu gitu, yang dimana nanti si pelaku kejahatan cyber ini dia bisa memberikan rekening nomor dia di saat kalian tadi telah ingin membayar ke rekening yang akan kalian tuju, namun rekening tersebut telah dicegat oleh cyber tadi, sudah duluan tadi, dan kalian bisa kehilangan uang, dan apa yang kalian beli tidak sampai dan tidak dapat karena kalian tadi telah seperti kena phishing, ataupun kalian telah dikasih link aplikasi serupa yang mirip namun kalian tidak tahu tadi. Itulah contoh kejahatan cyber dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.